Ini sambil kita jalan-jalan di Gua Ashabul Kahfi, itu pintu goanya kita lihat ya. Nah, mari nih sambil jalan saya tunjukin masjid lama yang dibangun dan ada dalam Al-Quran. Masjid itu disebut sebagai Ar-Raqim atau juga disebut sebagai masjidah. Gini teman-teman. Jadi dulu ada satu raja kejam atau pemimpin kejam yang berkuasa setelah zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam itu kan tentu membawa ajaran agama Islam ya. Nah, kemudian ada beberapa pemuda yang mengikuti ajaran beliau meski tidak satu masa. Jadi setelah Nabi Isa itu diangkat ke langit, lalu kemudian pemuda-pemuda ini beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Lalu raja kejam itu ya memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala, itu masalahnya. Sehingga 7 pemuda ini yang diantara mereka adalah orang-orang yang terhormat, anak pejabat-pejabat kotanya, mereka menyembunyikan diri. Nah, ini kamera coba dilihat. Kalau kita lihat ke arah sana, ini adalah pinggir kota. Itu adalah kota aman. Jadi ini adalah tempatnya itu di pinggir kota. Jadi mereka jalan agak jauh, terus kemudian mereka sampai di goa ini. Dan goa ini sendiri sebetulnya kecil ya, nggak terlalu besar. Seperti goa Hiro lah itu kurang lebih besarnya, atau seperti goa Thur. Nggak terlalu besar, cuma cukup untuk 7 orang halakoh. Nah ceritanya mereka kemudian berdoa, dan doanya nanti ada di surat Al-Kahfi. Nanti kita lihat di caption. Nah, kemudian tanpa sadar mereka ternyata tertidur selama 300 tahun tambah 9 tahun lamanya. Nah, ketika mereka terbangun itu, ternyata zaman sudah berganti. Raja kejam yang saat itu memerintahkan rakyatnya untuk mengikut ajaran agama berhala sudah berganti dengan raja muslim menurut sebagian ulama. Kalau menurut Ibnu Katsir mungkin rajanya sudah bukan muslim, akan tetapi tetap raja yang menyembah berhala, akan tetapi masyarakatnya itu sudah membaik, dan sebagian pemuka masyarakatnya pada saat itu membangunkan masjid. Di mana lokasinya? Di sini nih, ini masjid lamanya. Kita lihat reruntuhannya ya. Ini reruntuhan masjid lamanya yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Lalu kemudian oleh peradaban Islam kemudian di masa para sahabat, di masa Abbasiyah, di masa Salahuddin, dibangun lagi di sebelah sana. Ya, jadi ini masjid yang lama ini nih letaknya itu tepat di atas guanya. Ya, tepat sekali di atas guanya. Nanti kalau kita mau lihat ya nih. Ini adalah reruntuhan masjid yang lamanya. Nah, apa sih pesan dari sini teman-teman sekalian? Pertama, keinginan keras para pemuda yang punya semua privilege untuk bisa bertahan dengan tenang, ikut agama berhala, orang tuanya pejabat, mapan dan seterusnya, tapi ternyata mereka memilih menyembunyikan keimanannya dan bersembunyi di Gua Ashabul Kahfi ini. Itulah yang menyebabkan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling penting dalam surat Al-Kahfi dikatakan, ini semua memang ajaib, akan tetapi ini bukan sesuatu yang paling ajaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 3 peristiwa lain yang berkaitan dengan hidup dan mati atau tidur ya. Pertama, cerita Uzair dalam surat Al-Baqarah. Itu 100 tahun tertidur sampai dianya juga sudah terurai dengan tanah, tapi dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disuruh melihat wangzur ila himar. Lihat ke keledaimu. Ternyata itu tersusun seperti animasi gitu ya. Langsung ada lagi keledainya dari tadinya tanah. Atau juga cerita Nabi Ibrahim alaihi salam yang apinya dijadikan dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan tanpa ayah. Nabi Adam alaihi salam tanpa ayah dan ibu. Dari sini ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa meneladani lebih jauh lagi kisah Ashabul Kahfi dan menjadikan kita orang yang lebih punya daya tahan terhadap godaan materialisme di zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.